Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ki Hajar, kita harus belajar. Perkenalkan, nama saya Herawati Putri Zahra. Saya Ibrahim Ishak Muhammad. Saya Alwan Junior M. Haulusi. Kami dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Proyek kami dibuat dengan tujuan untuk membuat alat pengering cengkeh berbahan bakar biogas sebagai solusi alternatif bagi petani dalam mengeringkan cengkeh di musim penghujan, agar nantinya cengkeh tidak rusak karena berjamur akibat tidak dikeringkan. Itu bukannya Ira? Oh iya itu Ibra. Oh, kayak wajib kembali yuk. Boleh? Halo Ibra. Halo juga, Kamu lagi ngapain? lagi mikirin pamanku nih sekarang. Emang pamanmu kenapa? Iya, kenapa? Ceritain dong ke kami. Jadi ini pamanku itu sekarang lagi panen cengkeh. Tapi tiap musim panen cengkeh selalu saja dibarengi dengan musim penghujan. Hal itu membuat proses pengeringan cengkeh terhambat dan bahkan gagal. Hal itu yang aku pikirkan dari tadi. Waduh, rumit ya. Tapi kok bisa ya cengkeh yang nggak dikeringin berakhir gagal atau rusak? Iya. Bentar. Oh iya, kalau itu aku tahu dari informasi yang aku baca, cengkeh yang tidak dikeringkan akan memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur. Jika dibiarkan secara terus-menerus, hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada cengkeh itu sendiri. Oh gitu. Iya. Terus gimana dong? Nanti kalau dibiarin pamanku bisa gagal panen dong. Bentar, Waduh, bentar. iya ya. Coba lihat ya. Di industri-industri besar, mereka pakai mesin buat ngeringin rempah-rempah kayak cengkeh, jagung, kayak yang di video ini. Proses pengeringannya menggunakan mesin rotary berbahan bakar solar dan batu bara. Wih, keren nih. Bagaimana kalau kita... Eits. Kenapa? Jangan bilang kalau kamu mau nyaranin pamanku buat pakai mesin berskala industri besar seperti ini. Itu nggak mungkin, mengingat biaya penggunaan, pemasangan, dan perawatannya nggak cocok untuk petani tradisional seperti pamanku itu. Sabar. Iya, tahu. Makanya dengerin dulu. Bagaimana kalau kita buat alat serupa, tapi dengan mekanisme dan bahan bakar yang berbeda? Kita sesuaikan ukurannya untuk skala rumahan dan kita gunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Bahan bakar ramah lingkungan. Iya. Misalnya, Iya, apa ya? Untuk sekarang, bahan bakar yang lebih ramah lingkungan serta cocok digunakan untuk skala rumahan. Contohnya itu seperti biogas. Biogas. Kenapa ya harus biogas? Karena biogas itu punya beberapa kelebihan. Yang pertama, murah. Yang kedua, dapat dibuat sendiri. Yang ketiga, emisi CO2 hasil pembakarannya lebih rendah daripada hasil pembakaran bahan bakar yang lain. Bagus ya. Iya. Kalau gitu yuk kita buat yuk. Boleh? Ya, yuk. Yuk. yes. Sebelum mengembangkan ide kami terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Paman Ibra selaku petani cengkeh untuk memvalidasi informasi yang telah kami peroleh. Dan hasilnya benar bahwasannya saat musim cengkeh selalu disertai dengan musim penghujan. Berarti sesuai nih, informasi yang kita peroleh telah terbukti kejelasannya dan sesuai dengan pengalaman langsung petani cengkehnya. Nah, bener banget tuh. Yuk kita buat. Yuk. Nah, Sobat Ki Hajar, Untuk membuat instalasi mesin pengering cengkeh berbahan bakar biogas dibutuhkan dua alat utama, yaitu yang pertama alat pengering cengkeh. dan yang kedua, alat untuk menghasilkan biogas. Ngomong-ngomong, kita lagi di mana nih? Terus mau ngapain aja? Tahu dong, Ki Hajar. Iya nih, di mana nih Wan? Sekarang,
kita sedang berada di tempat untuk membuat alat dari instalasi mesin pengering cengkeh berbahan bakar biogas. Untuk proses pembuatannya, yuk simak video berikut ini. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat satu dari dua alat pengering cengkeh berbahan bakar biogas. Dapat dilihat juga, ini adalah desain 3 dimensi dari alat tersebut. Untuk proses pembuatannya, kami memotong plat baja dan batang besi menggunakan gerinda dengan ketentuan sebagai berikut. Setelah dipotong sesuai ketentuan, kami memberi bentuk lengkung pada plat baja yang akan dijadikan sebagai selimut tabung dengan menggunakan alat pelengkung plat baja. Kemudian, dengan menggunakan mesin las, kami mengelas semua bagian yang telah dipotong, lalu kami menambahkan engsel pada bagian pintu agar dapat dibuka dan ditutup. Penambahan kompor juga dilakukan. Kompor diletakkan pada bagian yang telah dibuat. Setelah serangkaian pembuatan, ini adalah tampang satu dari dua alat yang digunakan dalam instalasi alat pengering cengkeh berbahan bakar biogas. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat penghasil biogas. Selanjutnya, untuk pembuatan alat untuk menghasilkan biogas dimulai dengan pengukuran, pelubangan drum komposter, dan pemasangan serta pengeleman selang penyaluran biogas dari komposter ke tempat penampungan gas berupa ban dalam bekas. Tak lupa, pemasangan pipa output lurinnya juga kami lakukan. Sobat Minhaja, setelah proses perakitan yang dilakukan, ini adalah tampilan akhir dari alat kedua yang digunakan pada instalasi mesin pengering cengkeh berbahan bakar biogas, yaitu sebagai alat untuk menghasilkan biogas. Setelah melalui proses perakitan alat untuk menghasilkan biogas, selanjutnya kami beralih ke proses pembuatan biogasnya. Kami mengisi drum komposter dengan limbah organik seperti zat sisa organik rumahan dan dedaunan. Lalu ditambahkan air dengan perbandingan 3:1 untuk mempercepat proses penguraiannya. Kemudian ditutup dengan penutup drum, lalu dikencangkan menggunakan ban dalam bekas agar mencegah biogasnya keluar. Masuk ke tahap penggunaan, kedua alat tadi akan digunakan secara bersamaan, di mana selang yang menghubungkan antara tempat penampungan biogas dengan pipa kompor gas akan dipasang untuk menyalurkan biogas ke kompor biogas. Dan setelah dinyalakan, dapat dilihat bahwa apinya menyala dan terbukti biogasnya berhasil. Kemudian, kami memasukkan cengkeh ke dalam tabung pengering dan mulai mengeringkannya. Setelah 90 menit dikeringkan, dapat dilihat bahwa kadar air pada cengkeh sudah berkurang, dan ini dapat meminimalisir kemungkinan cengkeh untuk berjamur. Dan untuk kapasitasnya, cengkeh yang dapat ditampung dalam alat ini sebanyak 9 kg. Tapi untuk memaksimalkan hasilnya, lebih efektif jika dimasukkan cukup 6 kg cengkeh mentah. Pengambilan ide, perancangan, dan pembuatan serta percobaan alat kami tidak mengalami kendala. Percobaannya berjalan lancar dan alatnya juga berfungsi sesuai rancangan sehingga tidak butuh perbaikan prototipe. Tapi kedepannya kami akan mencoba memberikan inovasi berkelanjutan agar alat kami dapat berfungsi secara maksimal nantinya. Lalu, tak lupa kami memberikan pemaparan kepada petani cengkeh dan teman-teman di sekolah mengenai sistem dan mekanisme kerja alat kami. Apa tanggapan Bapak mengenai alat pengering cengkeh yang telah kami buat? Saya mengapresiasi sekali dengan adanya alat pengering cengkeh ini sangat membantu petani cengkeh seperti saya ini sehingga dapat mengurangi kejamuran di cengkeh waktu kehujanan gitu. Terus apa harapan Bapak ke depannya mengenai alat tersebut? Harapan saya agar kedepannya lebih memodifikasi lagi alatnya agar seluruh petani cengkeh di daerah kami itu bisa terjangkau dengan alat ini. Dan ini adalah kesimpulan dari proyek kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.